Bismillahirrahmanirrahim. Wa khalaqnakum azwaja zukuran wa inasan. Wa khalaqnakum azwaja, dan kami jadikan kamu semua azwaja, berpasang-pasangan. Azwajan. Ya, kalau di waqaf di wasal azwaja. Bentuknya jamak. Mufradnya zauj menjadi azwaj, berpasang-pasangan, jamak. Zukuran wa inasan, ya, berpasang-pasangan itu maksudnya apa? Terdiri dari para lelaki, zukuron, ini juga bentuknya jamak. Wa inasan, dan para perempuan, juga bentuknya jamak. Wa ja'alna naumakum subata, dan kami jadikan naumakum, tidurmu semua, subata, untuk peristirahatan, ya, rohatan li abdanikum, yakni peristirahatan untuk menstabilkan badan, untuk mensehatkan badan. Wa ja'alna al-laila libasa, dan kami jadikan malam sebagai libasa, pakaian, ya, karena menutupi. Kalau malam kan gelap, sehingga kita bisa berlindung dari cahaya, dari terang, dari pandangan-pandangan orang dan sebagainya. Satiron bisawadihi, wa ja'alna al-laila libasa, itu satiron bisawadihi, penutup, ya, atas kegelapan. Ada lagunya tuh anak Tasya, jangan takut akan gelap, gitu, karena gelap melindungi diri kita. Itu si Tasya itu, ya, anak saya udah itu lagu itu. Iya. Satiron bisawadihi wa ja'alna an-nahara ma'asha, dan kami jadikan siang untuk beraktivitas, mencari kehidupan, yakni waktan lil ma'ayis, yakni waktu untuk mencari atau menjalankan lil ma'ayis, untuk kehidupan. Wa banaina fawqakum sab'an shidada. Jadi ayat-ayat ini Allah Subhanahu wa taala itu mengulang-ulang, ya, bentuk takkid, pengukuhan kalimat, tapi bentuknya dengan pengulangan kalimat. Takkid itu kan banyak, ada yang takkid bentuknya huruf, mengukuhkan. Allah berkata dengan mentakkidkan dengan jenis huruf, misalnya innallaha atau annallaha, sungguh Allah ala kulli syai'in qadir. Itu disebut takkid bil harfi, dengan huruf. Tapi ketika Allah mengulang-ulang, itu juga takkid, tapi dengan sebuah pengulangan kalimat. Wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha wa banayna fawqakum wa ja'alna wa khalaqa wa banayna. Itu bentuk-bentuk pengukuhan, takkidnya Allah dalam bentuk pengulangan kalimat, ya. Wa khalaqnakum azwaja, kita kembali lagi, dan Allah menjadikan kamu sekalian hidup berpasang-pasang. Sudah ditentukan, sudah ditakdirkan bahwa manusia itu bersumber dari sebuah sumber segala gen dunia, yakni adalah Nabi Adam alaihi salam dan Siti Hawa, ya, sebagai istri daripada Nabi Adam, perempuan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari tulang rusuk sebelah kiri. Sebelah kiri sini. Ini makanan, ini kiri. Yang bengkok bentuknya. Ya. Fa innal mar'ata khalaqat min dila'in, kata Rasulullah. Sungguh perempuan itu tercipta dari tulang rusuk dila, min dila'in, itu tulang rusuk atas sebelah kiri, dila, gitu. Jadi memang Siti Hawa dari situ dulu sumbernya. Siti Hawa diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diambil dari tulang rusuknya Nabi Adam. Itu terjadi, ya, ini kita cerita sejarah dulu. Itu terjadi ketika Nabi Adam alaihi salam suatu hari kan sudah diciptakan, sudah disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai wujud manusia. Sudah diberikan pengetahuan, wa 'allama Adama asma'a kullaha, ya, itu dalam surat Al-Baqarah.
Adam itu diberikan pengetahuan untuk bisa menyebut nama-namanya. Artinya sudah pintar Nabi Adam. Sudah pintar, sudah pandai, sudah mengetahui benda-benda yang ada di langit, yang ada di bumi, di mana dia berpijak pada saat itu. Tapi belum di sorga, belum di sorga. Masih di emperan. Itu makanya ada istilah raudhah min riyadil jannah. Jadi begitu Nabi Adam disempurnakan, diberikan pengetahuan, belum masuk sorga dulu. Belum, masih di emperan dulu. Suatu hari Nabi Adam itu sedang berbicara dengan malaikat di luar muqarrabin. Malaikat kan banyak, ya. Yang di dalam surat Al-Baqarah itu, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ketika Allah berbicara kepada malaikat, sungguh aku akan menciptakan namanya manusia sebagai khalifah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Ya Allah, kenapa Engkau menjadikan manusia? Itu malaikat. Tapi bukan malaikat muqarrabin, bukan. Itu malaikat-malaikat awan. Malaikat-malaikat di bawah kelasnya muqarrab, bukan malaikat-malaikat senior, bukan malaikat Jibril yang ngomong, bukan. Gitu. Ya Allah, kenapa Kau jadikan manusia yang hanya kerjaannya merusak dan kerjaannya bertumpah darah di dalam muka bumi? Kalau bahasa Allah itu apa? Ini a'lamu ma la ta'lamu. Kamu tahu apa sih? Itu Allah sedang berbicara dengan bukan malaikat senior, bukan. Malaikat ya itu tadi yang nemenin Adam di emperan, yang berbicara, yang ngajak berdialog, berdiskusi. Syekh Ahmad bin Muhammad Al-Hanafi, menulis kitab Bada'iz Zuhur, mengisahkan tentang itu. Pada saat Nabi Adam itu sedang bermimpi ya, maksudnya setelah berbicara itu kan lelah, dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Adam itu ngantuk, tidur lah di emperan. Tidur, dia bermimpi ada seorang gadis perempuan yang cantik jelita, yang punya ikatan rambut sebanyak 700 ikatan rambut. Jadi jangan disamain manusia yang sekarang itu. Kalau kita kan kecil gitu. Rambutnya Siti Hawa ya disesuaikan dengan porsi Nabi Adam yang besar, tinggi dan sebagainya. Memiliki ikatan 700 ikatan rambut. Ya. Kemudian dipakaikan oleh Allah dalam mimpinya Adam itu. Siti Hawa dipakaikan gelang emas dan mutiara yang pancaran sinarnya itu menembus matanya Nabi Adam di dalam mimpi itu. Ini kisah dalam kitab tersebut. Sehingga begitu tertarik pada saat itu Nabi Adam, terbangunlah Nabi Adam. Begitu terbangun, tiba-tiba Siti Hawa sudah berada di samping Nabi Adam. Ini kisahnya. Ya. Begitu ngelihat, ya kan, laki ketemu perempuan. Pada saat itu, ya memang sedang butuh-butuhnya seorang teman Nabi Adam. Melihat Siti Hawa dengan kecantikan dan perhiasannya, Nabi Adam segera ingin menyentuhnya. Gitu. Jangan disentuh dulu, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tahan dulu emosi, slow kalau bahasa kita. Main tomprok aja kayak begitu. Ini serius. Ini dalam kitab itu dikisahkan. Ya, bahasa kitanya net song. Ya. Ojo sek to lele, engko sek to. Saya santai saya ya Robbi, saya gembira, saya sudah nggak tahan. Begini, ya kalau kamu pengen menghalalkan, aku halalkan untuk menyentuhnya, maka lamarlah dia, berikan mahar kepadanya. Satu, maharku untukmu, jangan kau dekati pohon yang namanya khuldi. Yang kedua, berikan sholawat kepada Nabi terakhirku nanti, yakni Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Man huwa Muhammad? Siapa itu Muhammad? Khotamul Anbiya wal Mursalin, kata Allah. Nanti ada seorang nabi di akhir zaman, nabi yang terakhir, nabi pamungkas, namanya Muhammad Rasulullah SAW. Dia juga kekasihku, dan berikan sholawat kepadanya. Itu Allah perintahkan. Gitu Bu. Ini sejarahnya perkawinannya Adam dan Siti Hawa. Kapan? Di hari Jumat. Kisah akad nikahnya Nabi Adam itu di hari Jumat. Nabi Adam diciptakan hari Jumat, dimasukkan ke dalam surga hari Jumat, dikeluarkan dengan Siti Hawa dari surga hari Jumat, dinikahkannya juga hari Jumat. Makanya ulama-ulama kita mensunnahkan, ulama ya,
mensunnahkan nikah itu di hari Jumat. Gitu. Sejarahnya karena Nabi Adam dan Siti Hawa dinikahkan di hari Jumat. Selesai kan? Ya kan? Selesai dinikahkan, dikasih hadiah. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Kata Allah dalam surat Al-Baqarah ayat berapa itu? 35. Nah, sekarang kamu masuklah ke dalam surgaku. Gitu. Baru disuruh masuk surga. Masuk betul, dibukakan gerbang surga, masuklah dia. Wah, semakin senang begitu melihat fasilitas, ya kan? Dengan berbagai macam kemewahan, kemudahan, ada buah-buahan, ada sungai, ada segala macam fasilitas. Nabi Adam terkagum-kagum dan Siti Hawa terkagum-kagum, ingin hidup abadi. Ceritanya. Ingin hidup abadi. Padahal mahar perkawinannya sudah diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan la taqrabu hadhihi syajarah. Wes awakmu pengen opo wae karep mulai. Kalau bahasa Jawanya gitu Pak Ji. Wes karep mulai. Ngombe yo aduso ngono. Wes pokoke wis karep mulai, entek ame wis karepmu. Tapi siji yo lek ojo cedhaki wit iki. Ngono kalau bahasa Jawanya nih. Jangan deketin pohon nih. Gitu. Jangan la taqrabu, deketin aja kagak boleh. La taqrabu hadhihi syajarah. Jangan deketin pohon ini. Ternyata itu tadi setan berbisik menggoda, itu rekayasa aja kalau kata jin. Kalau kata setan itu supaya Anda tidak berlama-lama di surga. Kalau syaratnya pengen lama ya harus makan buah ini, harus mendekat nih pohon. Begitu tergodalah Siti Hawa, walhasil dikeluarkan Nabi Adam dan Siti Hawa. Baru setelah di dunia ya kan terpisah tuh. Masing-masing terpisah oleh dua benua yang dipertemukan kembali di Arafah. Ketemulah beliau Adam dan Siti Hawa, lalu punya keturunan. Akhirnya punya keturunan sampai kepada kita. Kita ini keturunan Nuh, tapi gennya kita adalah gen Nabi Adam. Sumbernya Nabi Adam, kita keturunan Nuh. Zurriyataman hamalna ma'anuh. Gitu. Kita ini Bani Adam tapi keturunan Nuh. Karena dari Adam melahirkan Nuh, ya. Nuh punya anak Sam, Ham, Yafet yang akhirnya ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala nyebar ke berbagai benua negara.